menjelaskan materi kami yang berjudul Total Quality Management. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Syafrida Sinaga, MPM 118. Saya Ade Karolin dengan MPM 085. Saya Ayu, MPM 080. Saya Nadia, NPM 016. Saya Dahlia Siombing, MPM 020. Saya Laura Nova, NPM 002. Saya Rahel, MPM 049. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kualitas bukan lagi sekedar pilihan, tapi menjadi kebutuhan utama. Untuk mencapai kualitas terbaik secara konsisten, banyak organisasi menerapkan sebuah pendekatan yang terdapat dalam Total Quality Management. Apa itu Total Quality Management? Total Quality Management itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. TQM atau Total Quality Management melibatkan seluruh anggota organisasi, mulai dari pemimpin hingga karyawan. Nah, untuk memaksimalkan bahwa setiap proses produk dan layanan memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Tujuan Total Quality Management yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan produk atau jasa yang konsisten melebihi ekspektasi dan mendorong pembelian ulang. Yang kedua, mengurangi pemborosan, biaya produksi, serta kesalahan proses untuk efisiensi operasional maksimal. Yang ketiga, melibatkan seluruh karyawan dalam budaya perbaikan berkelanjutan, mulai melatih dan pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, mempercepat penyelesaian masalah, mengurangi produk cacat, dan membangun teamwork antara departemen. Yang kelima, meningkatkan motivasi karyawan serta pengembangan sumber daya manusia untuk kinerja jangka panjang. Yang keenam, memperkuat reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, dan hubungan mitra bisnis untuk hubungan kompetitif. Yang ketujuh, memastikan pemikiran jangka panjang dengan fokus pada nilai tambahan, pelanggan, dan proses sistematis. Yang ke-8, mencapai indikator mutu yang lebih baik, output lebih tinggi, serta input lebih efisien secara keseluruhan. Prinsip-prinsip TQM atau Total Quality Management yaitu 1. Fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi ukuran utama kualitas. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Semua orang dalam perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Tidak ada proses yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan secara terus-menerus. Yang keempat, pendekatan proses. Setiap langkah harus efisien, terukur, dan jelas prosesnya. Yang kelima, keputusan berbasis data, di mana semua keputusan perbaikan dilakukan berdasarkan fakta dan data, bukan tebak-tebakan atau asumsi. Yang selanjutnya adalah Total Quality Management atau TQM. Dalam penerapan TQM ada beberapa elemen utama yang harus diperhatikan supaya benar-benar meningkat dan konsisten. Yang pertama, perusahaan harus punya strategi kualitas jangka panjang. Jadi bukan hanya fokus pada perbaikan sesaat, tetapi benar-benar punya arah yang jelas tentang kualitas yang ingin dicapai ke depan. Nah, yang kedua adalah pengembangan pelatihan SDM. Karyawan perlu dibekali dengan skill dan pengetahuan supaya bisa menjalankan standar kualitas dengan baik. Yang ketiga adalah membangun hubungan dengan supplier, karena kualitas bahan baku juga menentukan kualitas akhir produk. Yang keempat adalah adanya sistem penghargaan karyawan supaya mereka termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus mempunyai pengukuran performa dan standar kualitas yang jelas agar setiap proses bisa dievaluasi dan ditingkatkan secara terukur. Alat-alat TQM. Untuk menganalisis dan memperbaiki kualitas, TQM menggunakan 7 alat utama yang dikenal sebagai 7 Tools of Quality. Yang pertama, flowchart. Gambar yang menunjukkan urutan langkah dalam sebuah proses membantu mengidentifikasi titik yang rawan kesalahan. Yang kedua, checking sheet. Lembar catatan untuk mengumpulkan data secara teratur. Yang ketiga, diagram sebab akibat. Gambar yang mirip tulang ikan digunakan untuk menentukan semua penyebab kemungkinan dari sebuah masalah.
Yang keempat, Pareto Chart, grafik yang menunjukkan masalah terbesar yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima, histogram, grafik batang yang menunjukkan distribusi data. Yang keenam, control chart, grafik yang menunjukkan perubahan performa serinya waktu, membantu mengidentifikasi apakah proses berjalan normal atau tidak ada yang tidak biasa. Yang ketujuh, scatter diagram, grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Kita masuk ke manfaat TQM yang lebih rinci. Jika diterapkan dengan benar, manfaat TQM meliputi yang pertama, penurunan biaya, kurang biaya, perbaikan retur, dan limbah. Yang kedua, peningkatan kualitas produk atau layanan, lebih konsisten, handal, dan sesuai harapan pelanggan. Yang ketiga, turunnya tingkat cacat, meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan lebih suka membeli lagi dan merekomendasikan ke orang lain. Yang kelima, peningkatan inovasi. Budaya perbaikan berkelanjutan membuat perusahaan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan mengembangkan produk baru. Yang keenam, peningkatan semangat kerja karyawan. Karyawan merasa dihargai dan memiliki peran dalam keberhasilan perusahaan. Adapun tantangan TQM yaitu yang pertama, registrasi dari karyawan. Karyawan seringkali khawatir dengan perubahan. Solusinya, komunikasi dengan baik dan jelas tentang manfaat TQM. Yang kedua, kurangnya dukungan dari manajemen. Tanpa dukungan dari pemimpin, TQM akan sangat sulit berjalan. Solusinya, pemimpin harus bisa menjadi contoh. Yang ketiga, budaya organisasi yang lambat berubah. Jika perusahaan telah lama memiliki budaya, hanya selesai tugas, perubahan kebudayaan kualitas sangat akan dibutuhkan. Solusinya, lakukan perubahan secara bertahap dan berikan penghargaan untuk perilaku yang baik. Yang terakhir, minimnya pelatihan. Karyawan tidak tahu cara menggunakan alat TQM untuk menerapkan prinsipnya. Solusinya yaitu rencanakan pelatihan yang telah terstruktur dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa!